bukan perumpamaan lah ya, cerita lah ini, karena Yesus mengatakan ini sesuatu yang tentang manusia sendiri ya. Jadi bukan jadi dikatakan, Yesus mengatakan adalah roh jahat. Ini bicara roh jahat, benar Bapak Ibu? Roh jahat keluar ya dari seseorang dan dia melanglang buana. Ya, makanya ini saya sudah bagikan di hari Minggu ketiga kemarin, ya Bapak Ibu. Dan kemudian singkat cerita, roh itu tidak menemukan tempat. Ya, ini bicara roh Bapak Ibu. Ya, roh itu tidak menemukan tempat, sehingga dia kembali ke rumah di mana dia tinggalkan. Dan Bapak Ibu, dia kembali ke rumah di mana dia tinggalkan itu membawa 7 roh lain. Bapak Ibu, ini ditulis di Alkitab. Saya tidak sedang paksa Bapak Ibu ya mempercayai bukan tidak paksa Bapak Ibu, ini adalah sesuatu yang nyata bagi kita. Ya, jadi dikatakan membawa 7 roh lain ya, dan menemukan rumah itu kosong. Benar Bapak Ibu? Lalu kemudian rapi tersusun, bersih tersapu dan rapi tersusun. Ini Yesus yang ngomong tentang kondisi. Jadi apa artinya? Dan saya lanjutkan dulu. Lalu kemudian akhirnya kondisi orang itu semakin parah. Kenapa Yesus harus menceritakan perikop ini kepada kita, dan saya hubungkan ini di dalam minggu ketiga kita? Padahal saya sedang membagikan kepada Bapak Ibu mengaktifkan panca indera rohani. Benar? Itu tema utama kita, benar? Ya, mengaktifkan panca indera rohani. Ya, jadi saya lanjutkan dulu cerita yang kemarin. Jadi Bapak Ibu, roh jahat itu keluar dari seseorang, tapi diceritakan di sini bahwa roh itu tidak menemukan tempat untuk dia singgah. Kenapa dia tidak menemukan tempat? Karena yang didatanginya adalah orang-orang yang mengalami kebangunan rohani. Orang-orang yang membangun hidupnya, ya, panca indera rohaninya terlatih. Sehingga akhirnya, ya sama seperti burung Bapak Ibu, sama seperti kejadian Nuh itu, masih ingat? Dilepaskan burung itu dan balik lagi. Kenapa? Nggak ada tempat singgah. Benar? Nah, ini mirip Bapak Ibu, tapi ini roh. Lalu kemudian singkat cerita, karena tidak ditemukannya, dan saya berharap suatu ketika ada acara pelepasan di mana tempatnya, dan roh jahat itu ketika mendatangi kita yang hadir di sini tidak menemukan tempat dia di hati kita, di diri kita. Amin. Setuju Bapak Ibu? Jangan sampai dia menemukan tempat di tempat kita, saudara. Ya, tapi kemudian dikatakan situ roh jahat itu menemui rumah itu kosong, dan kemudian ya bersih tersapu dan rapi teratur. Benar Bapak Ibu? Apa artinya? Jadi ternyata ketika seseorang ya, dia sekalipun dia dilepaskan dari roh jahat itu bisa kembali lagi. Saya sejak tahun 90 sudah biasa pelayanan kelepasan Bapak Ibu. Saya banyak pengalaman tentang hal itu. Tapi banyak orang hanya sekedar menganggap, ya, tahun 80-an saya lahir baru, tahun 90-an saya masuk dalam pelayanan mahasiswa, dan kami penginjilan kemana-mana, pelepasan. Dan Bapak Ibu, saya percaya itu bukan berarti seseorang sudah selesai, tidak mungkin lagi. Karena roh jahat itu bisa kembali kepada hidup kita. Kenapa? Karena yang pertama, ditemukannya kosong. Ya, mungkin hari ini kita akan hanya membahas itu. Kalau yang lalu saya sudah bahas, tapi saya hubungkan dengan kenapa kosong? Karena ketika dia sudah ciptaan baru, dia merasa Roh Kristus sudah ada di dalamku. Tapi Kristus di dalam kita, di semua firman Tuhan Bapak Ibu, Efesus 1 dikatakan Kristus di dalam kita
Tapi kita di dalam Kristus. Banyak orang ciptaan baru hanya Kristus di dalamnya. Padahal dia mau supaya dalam perjalanan kita ada di dalam Kristus. Nah, ketika seseorang sudah ciptaan baru, saya percaya dikatakan di mana? Roma 8, demikianlah tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Jadi penting kita selalu mengalami kehidupan di dalam Kristus. Apa hubungannya? Persoalannya seringkali orang tidak. Apa tuh tema besar kita? Makanya saya ambil tema besar kita. Kita tidak mengaktifkan roh kita. Apa artinya mengaktifkan roh kita? Kita memastikan rumah kita selalu terisi. Karena ketika kau aktifkan rohmu, Roh Kudus selalu hadir dan mengerjakan aktivitas ilahi. Makanya saya bilang mengaktifkan, benar? Sehingga ketika roh jahat itu datang, dia tidak menemui rumah kita kosong. Nah, waktu itu minggu lalu saya hubungkan dengan Efesus 4, ya. Karena ini semua yang saya janjikan PR sudah hadir semua nampaknya ini, kecuali beberapa orang bapak-bapak. Ya, PR tetap PR Bapak Ibu. Ya. Efesus 4 kemarin dikatakan di situ Bapak Ibu, ya. Dikatakan, kita baca bisa Bapak Ibu? Efesus 4 ayat yang ke-24. Dapat? Ya. Dikatakan, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ya, lalu kemudian ayat 25, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama. Katakan, buanglah dusta. Ayat 26, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Ya, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, ya. Nggak apa-apa sekali-sekali waktu marah sama anaknya atau sama suami atau istrinya, tapi buka pintu dan jendelanya. Kalau udah mulai padam, tenggelam Bapak Ibu matahari, cepat-cepat stop. Ya. Ayat 27, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Ayat 28, jangan mencuri. Janganlah ia mencuri lagi, ya. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Ayat 29. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus. Nah, di sini lihat Bapak Ibu. Awalnya diceritakan mengenakan manusia baru, diceritakan jangan berdusta, perkataan jangan marah, jangan perkataan kotor, benar? Baru kemudian dikatakan tetapi dihubungkan dengan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus. Apa peranan di sini Roh Kudus? Supaya kita jangan marah, ya kan, dan seterusnya. Benar gak? Kita tambahi lagi. Ayat 31, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni. Ada enggak pertanyaan dalam Bapak Ibu? Ya, ada enggak pertanyaan dalam Bapak Ibu? Kenapa pastor membagikan ini? Kan tadi saya bilang roh jahat itu keluar, benar? Dia sendiri enggak datang kembali. Dia membawa 7 roh lain. Pertanyaan saya, apa 7 roh lain itu? Nah, saya sedang mencoba, ya, karena ini mungkin jarang ya Bapak Ibu disampaikan. 7 roh lain itu ada banyak versi.
Tapi nggak apa-apa, kita anggap dulu beberapa ahli menyimpulkan 7 roh lain itu sudah saya bagikan kemarin Bapak Ibu, karena waktu roh jahat itu datang, dia membawa kawan-kawannya 7 roh lain. Yaitu apa Bapak Ibu? Kemarin sudah saya bagikan: kesombongan, iri hati, kemarahan, kemalasan rohani, keserakahan, hawa nafsu, kerakusan. Masih hal-hal yang biasa ya pastor. Itulah sebabnya Bapak Ibu tadi dikatakan janganlah mendukakan Roh Kudus. Karena apa? Karena ketika kehidupan rohani seseorang, sekalipun dia seakan-akan sudah rajin ke gereja, sudah bahkan cukup nampak gitu bahwa dia orang yang serius beribadah, tapi kalau kita tidak libatkan Roh Kudus, maka rumah itu akan kosong. Yang tadi benar. Dan mulailah kita menerima serangan roh-roh yang kesannya gak ada pembunuhan di sini Bapak Ibu. Benar? Gak ada yang sadis-sadis. Kesannya, jangan-jangan semua aku ada di sini nih. Kesombongan masih adalah sedikit. Kalau handphone baru, apalagi kalau emas baru, ya. Supaya kalian tahu, apa itu panas ya di tempat ini. Segala gaya lah Bapak Ibu gitu ya. Ya, aduh gitu ya. Atau kemarahan, ya bukan nggak bisa marah ya Bapak Ibu, tapi sini spirit kemarahan itu. Nah, 7 roh lain itu sudah ceritain. Masih aman lah Pak, dengar. Dikatakan berikutnya apa? Orang itu semakin jahat. Untuk masuk ke tahap berikutnya, setelah ini tidak ditanggulangi. Pernah dengar Yesus harus mengusir roh legion? Kenapa Bapak Ibu? Perhatikan yang tadi, ya, Efesus 4 tadi. Yang ini yang apa tadi bilang marah, apalagi itu semua ya. Tapi dikatakan jangan dukakan Roh Kudus. Sebenarnya dia berkata persoalannya karena engkau tidak mengaktifkan roh. Amin. Oke, ya. Jadi saya hanya mau nyampaikan itu supaya apa Bapak Ibu? Supaya Bapak Ibu jangan kecewa dengan Tuhan. Seriusnya aku kenal Tuhan, tapi semakin rumit hidupku ini nampaknya. Semakin ini dan seterusnya. Karena Tuhan mau engkau tidak lagi hanya sekedar sudah dilepaskan rohmu. Nanti kalau Bapak Ibu mau di mana? Matius 20. Matius 40, bukan, maksud saya yang tentang oke lah, nanti jadi terlalu panjang. Maksud saya jangan sampai Bapak Ibu nanti kecewa. Akhirnya Bapak Ibu ya bilang percumanya. Nah, saya hari ini sengaja pengajaran kita hari ini bulan-bulan ini mengajarkan supaya Bapak Ibu menjadi orang yang kuat. Kita perlu mengaktifkan roh kita. Kenapa? Dalam bahasa Alkitab sering mendengar firman dan roh. Amin Bapak Ibu. Firman itu bisa menjadi kuasa, namanya exousia. Tapi Roh Kudus juga menjadi kuasa, namanya dunamos. Tapi persoalannya firman dan roh tidak bisa dipisahkan. Jadi mungkin selama ini Bapak Ibu sering mendengar firman. Saya tidak pungkiri, saya tidak batasi bahwa firman yang Bapak Ibu terima seharusnya juga bisa berkuasa. Tapi Bapak Ibu kurang satu, ya, yaitu kita harus melibatkan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itulah kuasa yang membuat firman itu menjadi benar-benar dapat kita andalkan. Amin. Oke, kita kembali ke tema besar kita. Saya berharap Bapak Ibu masih sabar. Di dalam 1 Korintus 2, ya, jadi semuanya ada direkam kalau tidak salah. Ya, ada ya. Ya, bisa Bapak Ibu dengar. Ingat, saya sedang terus bergerak
bagaimana roh Bapak Ibu dilatih. Ya. Tapi ingat, sebelum kita berbicara lebih lanjut, tadi di dalam doa saya katakan, ya, Tuhan memberikan roh yang baru, hati yang baru. Yang kuasa pertama, roh yang baru, hati yang baru yang kita miliki, seharusnya membawa kita dapat hidup dengan taat. Yeskel 36 ayat 26. Aku memberikan kepadamu roh yang baru, hati yang baru, dan memberikan kepadamu hati yang taat. Jadi itu hal pertama. Itu hal pertama yang seharusnya ciri orang yang memiliki roh yang baru, hati yang baru, dia harus pertama sekali ada dalam sikap karakter taat, Bapak Ibu. Amin. Oke, kita lompat dulu 1 Korintus 2 ayat 9. Kenapa ini saya ambil dulu? Karena kita akan selalu masuk 1 Korintus 2 ayat 1 Korintus 2, dan saya berharap kita akan segera menyelesaikannya nanti di 1 Korintus 14. Amin. Dan pengumuman Bapak Ibu, minggu depan saya sudah permisi dari awal. Sewaktu ini dibuat, saya sudah permisi dari awal, saya tidak bisa. Ya, karena saya ada keluar kota. Ya, 1 Korintus 2 ayat yang ke-9 dikatakan apa? Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi inilah hal yang kita katakan melatih panca indera rohani kita. Ya, mengaktifkan manusia rohani kita. Kita harus melatih panca indera rohani kita. Ya, sering sekali Bapak Ibu kita sering sekali kita hanya terjebak dengan panca indera jasmani kita. Kita terlatih hidup ini keras dengan hanya sekedar panca indera rohani jasmani kita. Tapi saya katakan Bapak Ibu, kalau hal yang sama begitu kerasnya, begitu seriusnya kita menggunakan panca indera rohani kita, maka justru kita akan begitu dahsyatnya Bapak Ibu. Amin. Dikatakan tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia, tapi semua disediakan Allah bagi mereka yang mengasihi Dia. Dan ketika sudah berbicara tentang panca indera, di ayat 9 dikatakan tentang panca indera, benar? Di situ ada mata, di situ ada telinga, dan ada hati. Amin. Kita langsung ayat 10-nya dihubungkan dengan apa? Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh roh. Sebab roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Jadi dikatakan karena kepada kita Allah menyatakannya oleh roh. Tapi banyak orang tidak menyadari hal ini, bahwa segala sesuatu Bapak Ibu yang disediakan Allah, benar? Karena kan dikatakan tadi semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh roh. Ya. Jadi Bapak Ibu menyediakan segala sesuatu yang disediakannya itu, Dia mau kita mengaksesnya. Tidak mulai dari cara berpikir kita harus mulai dari kemampuan untuk kita mengakses di dalam alam roh. Bapak Ibu, saya tidak tahu apakah khotbah ini adalah sesuatu yang kuri, tapi tadi saya sudah katakan, Yesus sendiri menyampaikan cerita tentang roh yang keluar itu bisa kembali kepada setiap orang, sekalipun engkau sudah Kristen, bahkan sudah lahir baru. Ya Bapak Ibu, sebenarnya lahir baru kau cukup. Makanya kadang-kadang saya heran cerita ada orang dihipnotis,
Kalau ditanya di gereja, dia bergereja. Dihipnotis Bapak Ibu. Ya, kenapa itu? Ya, saya percaya kalau soal bicara yang lain-lain banyak orang bilang karena pikirannya kosong. Benar nggak? Karena ini dan seterusnya. Tapi saya lebih setuju mengatakan mau pikirannya, karena sebenarnya pikiran tuh nggak pernah kosong. Rahasianya, pikiran kita nggak pernah berhenti berpikir. Sekalipun kita sedang diam, sebenarnya kita sedang berpikir. Ya, Pak tidur Pak. Pikiran kita sedang berpikir juga. Pikiran alam bawah sadar. Jadi saya kurang setuju kalau dikatakan orang kena hipnotis itu karena pikirannya kosong. Tapi saya lebih setuju karena dia orang yang tidak mengaktifkan roh, tidak aktif. Karena orang yang mengaktifkan roh, dia akan aktif pikirannya. Karena apa? Karena ketika dia mengaktifkan roh, rohnya berkomunikasi dengan Roh Kudus, dan Roh Kudus menyampaikan segala sesuatu itu, dan itu menjadi sampai kepada jiwa kita. Dengar Bapak Ibu, cara kerja Tuhan bukan Roh Kudus berbicara kepada jiwa kita. Banyak orang bahkan puji-pujian, nyanyian mengatakan bahwa Tuhan hiburlah jiwaku ini. Tuhan tidak bertanggung jawab menghibur jiwa kita. Tapi Roh Tuhan ya akan menggunakan Roh Kudus untuk berbicara kepada roh kita. Karena dikatakan tadi apa sini? Kita lanjutkan dulu ayat 11. Ayat 11. Udah pernah saya bagikan ini, kadang-kadang saya sudah lupa. Di sini belum ya? Sudah ya? Enggak apa-apa Bu ya, kita ulangi ya. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikianlah pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah selain roh Allah. Jadi Bapak Ibu, yang tahu dalam diri kita, yang pernah saya bilang kita kena prank ya, yang tahu tentang diri kita, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, apa kehendak kita, yang tahu diri kita adalah roh kita. Amin. Itulah sebabnya kita perlu mengaktifkan roh kita, sehingga Roh Kudus dengan bebas dapat berbicara kepada kita. Kalau Bapak Ibu menyadari hal ini, saya rencana pulang dari luar kota, saya akan adakan seminar di sini namanya API, ya, Apostolic Prophetic, ya, Ignite, API. Nah, saya kasih bocoran sedikit. Kegerakan yang Tuhan mau itu bukan sekedar kegerakan baru, apalagi kegerakan lama, tapi kegerakan yang dimana kita bergerak selaras dengan roh yang bekerja di dalam kita. Amin. Itulah sebabnya Bapak Ibu, penekanan yang saya mau tekankan di sini, kita kembali dulu ayat 10, karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh roh, sebab roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Kalau saya mundur sedikit, tadi sudah berapa roh? 7 roh, benar? 7 roh. Dan banyak orang suka belajar tentang roh-roh jahat. Ya, dulu saya tahun-tahun 90-an, Bapak Ibu, bahkan pendoa syafaat. Masih ingat nggak? Pendoa syafaat. Kadang-kadang dia lebih tahu cara kerja roh jahat. Saya merasakan ada roh jahat ini dan seterusnya. Gak salah, saya bukan bilang salah. Tapi ketika dia ditanya, apakah engkau tahu apa yang kata Roh Kudus? Dia gak tahu. Kenapa Bapak Ibu? Bukan karena apa-apa, tapi karena kita lebih penting kita belajar tentang Roh Kudus. Kata, aku lebih penting belajar tentang Roh Kudus. Aku lebih penting belajar tentang kebenaran. Karena kalau aku mengenal Roh Kudus, aku pasti tahu roh-roh lain. Kalau aku mengenal kebenaran,
Pasti aku tahu yang tidak benar. Persoalannya sering orang lebih suka belajar yang tidak benar. Supaya aku tahu yang tidak benar. Persoalannya ketika kita belajar yang tidak benar, kita pun kena tipu sama yang tidak benar. Ketika kita belajar supaya kita tahu, ya jangan-jangan ya apalagi di bekas bioskop itu sudah banyak roh-roh di situ. Misalnya gitu Bapak Ibu ya. Ngapain kita belajar roh-roh seperti itu? Pelajari aja Roh Kudus. Maka kau akan tahu persis di luar yang kau pelajari itu roh jahat. Amin. Itulah makanya saya katakan tadi Bapak Ibu, kita perlu memastikan bahwa kehidupan kita dikatakan di sini Bapak Ibu, ya, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, semua disediakan Allah bagi mereka yang mengasihi Dia. Maksudnya apa? Ketika kita senantiasa mengaktifkan roh kita, maka otomatis roh kita terlatih dan Roh Kudus, ya. Sebelum saya lanjutkan, di sini semua aliran percaya Roh Kudus kan, bukan aliran Roh Kudus, saya bilang aliran percaya Roh Kudus, saudara. Amin. Karena kalau Bapak Ibu nggak percaya Roh Kudus, menurut saya sudah bahaya kita ini Bapak Ibu, ya. Oke. Jadi kalau begitu kita harus belajar tentang Roh Kudus. Amin. Ya, saya tidak mungkin membahas hari ini semua, tapi saya kasih sedikit dulu. Yohanes 4 ayat yang ke-24. Dapat? Yohanes 4 ayat yang ke-24. 1, 2, 3. Ya, Allah itu roh. Ya, Allah itu jelas-jelas dikatakan Allah itu roh. Jadi kalau kita adalah orang yang mempercayai Allah, berarti kita harus mampu berhubungan dengan roh. Karena Allah itu roh. Amin. Ya, itulah sebabnya Bapak Ibu, kita harus belajar. Dikatakan jelas di sini, bahkan hal yang paling sederhana, bukan paling sederhana, hal yang paling mendasar. Barang siapa, dilanjutkan dengan apa dikati? Ya, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi kalau kita setuju Allah itu roh, kalau kita percaya Allah itu roh, kalau kita orang yang mengasihi Allah, pasti kita sudah tidak perlu berdebat lagi. Setiap kita pasti menyembah Dia. Amin. Dan dikatakan di sini menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ya. Nah, Bapak Ibu, ya, saya mungkin ya tidak akan bisa tuntaskan ini, tapi saya mau katakan, kalau kita tidak mau mengenali, belajar tentang Roh Kudus, maka kita tidak akan pernah sampai di pengertian yang benar tentang Allah itu roh. Saya ulangi Bapak Ibu, kalau kau setuju Allah itu roh, maka mau tidak mau kita harus memiliki pengenalan, pengertian tentang Roh Kudus. Nah, banyak kita setuju Roh Kudus, tapi cenderung tidak mengenali, bahkan tidak mau ya mengalami. Karena untuk kita mengalami Allah itu roh, kita harus berhubungan dengan Roh Kudus. Amin. Karena kalau tidak, maka kehidupan kita akan sama terus. Perikop ini sedikit saya melenceng. Perikop ini ya sangat dalam. Saya dari dulu sampai sekarang asal belajar Yohanes 4 ini mirip menurut saya dengan kitab Kejadian 1. Ada banyak hal yang bisa ya dinyatakan di sini. Oke, ya, kita mulai dari ya
Kita mulai mundur dulu Bapak Ibu, Allah itu roh, amin. Ya, itulah sebabnya ya. Sorry, lompat saya ininya. Coba kita buka ya, kita mulai dulu dari katakan menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Ini hal yang paling sederhana untuk engkau mengalami bagaimana Allah itu roh, atau bahkan sebaliknya mengalami kuasa dari Roh Kudus, maka kita harus ya ada di kehidupan kebenaran tentang menyembah Dia dalam roh dan kebenaran ya. Coba kita buka, lihat perempuan itu. Kenapa Yesus harus mengatakan, perhatikan Bapak Ibu, ketika Yesus berkata Allah itu roh, Yesus langsung menghubungkan kepada barang siapa menyembahnya harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kenapa? Karena Yesus tahu ya, setiap orang ketika engkau mulai menyembah dengan prinsip Roh Kudus hadir dalam hidupmu, maka engkau akan menjadi berbeda. Dari mana saya tahu Bapak Ibu? Perikop ini. Perikop ini cerita tentang seorang perempuan. Maaf Bapak Ibu, ini betul-betul Alkitab yang menuliskan contoh di sini perempuan, jadi saya nggak bisa contohkan laki-laki karena ini perempuan. Benar Bapak Ibu, tapi ada hubungannya dengan laki-laki. Perempuan ini Bapak Ibu, coba kita lihat, lihat dulu, kita baca dulu biar kita langsung hubungkan ayat 20. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Benar Bapak Ibu? Ini kata perempuan itu. Jadi Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu sampai di kebenaran Allah itu roh, saya mau kita mulai dari prinsip menyembah di dalam roh dan kebenaran. Sama persis dengan perempuan ini yang awalnya dia adalah berasal dari golongan orang Samaria yang juga punya kebiasaan menyembah. Siapa di sini yang setuju menyembah Tuhan? Pasti semua. Pasti setiap gereja kita juga menyembah Tuhan. Tapi ternyata ada banyak jenis-jenis model-model orang. Maka tadi saya bilang, kalau kita sampai kepada benar-benar tentang Roh Kudus, kita akan tahu kita ada di kegerakan mana Bapak Ibu. Ya, lihat, diperhatikan di sini dikatakan. Ya, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Ya, dia hanya bisa melihat Yesus hanya sebagai nabi. Dan dilanjutkannya apa Bapak Ibu? Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Ya, saya nggak tahu dari mana dia mengatakan kamu katakan ya bahwa Yerusalemlah tempat menyembah. Apakah Yesus mengatakan Yerusalem tempat menyembah? Tidak. Ya, tapi Yesus mengatakan ya, mungkin di ayat-ayat yang lain dikatakan keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Itu Yohanes 3. Benar Bapak Ibu? Tapi dia mengatakan, Yesus mengatakan tidak Bapak Ibu. Nah, dikatakan di situ bahwa Yerusalem nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Karena apa Bapak Ibu? Karena dia berasal dari golongan orang Samaria, di mana orang Samaria itu menyembah di gunung gunung saya lupa. Kok bisa lupa saya? Ya, ada satu gunung, kok saya lupa. Saya cari bisa nanti. Oke lah. Nah, Bapak Ibu, sementara Yesus sedang mengatakan bahwa bukan di gunung itu. Perhatikan, kita mundur sedikit Bapak Ibu.
Kita mundur sedikit dari yang dikatakan Yohanes 4 ayat yang mana nih? Yohanes 4 ayat yang ke-9, dapat? Ayat 9 dapat? Dikatakan, maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jadi Yesus sedang berhadapan dengan seorang perempuan yang berasal, ya kalau Bapak Ibu tahu ceritanya, saya nggak masuk di situ dulu. Perempuan ini sudah berapa kali kawin Bapak Ibu? 5 kali kawin, ya 5 kali kawin. Ya, ada orang bilang, ya, oh dia ini perempuan nggak benar. Tapi ada orang yang bilang justru sebaliknya. Ya Bapak Ibu, justru dia adalah orang yang senang selalu disakiti laki-laki. Ya jadi oke lah, kita nggak usah terlalu banyak di situ, nanti takutnya Bapak Ibu ya khotbah saya memancing Bapak Ibu. Mendingan kita belajar Roh Kudus saja daripada belajar masalah-masalah. Amin. Ya saya tahu di tempat ini ada berapa orang ini. Ya kita anggap 20 orang, 1 orang aja punya masalah 10 Bapak Ibu, maka di sini ada 200 masalah. Kalau kita masuk di situ terlalu banyak. Tapi kalau kita belajar Roh Kudus Bapak Ibu, kita akan tahu Bapak Ibu. Amin. Apa solusi? Nah, dikatakan di sini ya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepada seorang Samaria? Kenapa Yesus harus, saya harus lurutkan lagi dulu. Dikatakan lagi ayat yang sebelumnya, ayat 4, Yohanes 4, ia harus melintasi daerah Samaria. Katakan harus. Nah, kenapa Yesus harus melintasi Samaria? Karena Roh Kudus yang menuntun dia harus ketemu dengan perempuan itu. Saya percaya saya juga ada di sini karena Roh Kudus juga menuntun saya harus ketemu dengan Bapak Ibu. Amin. Nah, itulah sebabnya dikatakan tadi Bapak Ibu ya, masakan engkau seorang Yahudi, berarti dia menganggap Yesus ini dari orang Yahudi. Bisakah saya bertanya, jangan-jangan Bapak Ibu menganggap saya dari aliran Pentakosta? Atau ketika kita berbicara dengan banyak orang, kita akan menemukan kau dari gereja ini, kau dari gereja itu. Nah Bapak Ibu, ini yang saya bilang tadi, Tuhan sedang mengerjakan kepada umatnya. Ketika kita belajar tentang Roh Kudus, Tuhan akan membawa kita ke dalam kegerakan, bahkan banyak orang bilang kegerakan baru. Tapi Tuhan mau justru kau lebih dari situ. Kau harus mengalami kegerakan yang sekarang Bapak Ibu. Nah, kita akan terlalu jauh ke situ. Yang saya mau sampaikan di sini adalah, lihat Bapak Ibu, Roh Kudus itu bukan persoalan aliran. Karena di sini jelas perempuan itu sedang menanya kepada Yesus, kau kan orang Yahudi. Katakan kegerakan lama. Kegerakan mati. Jadi Yahudi atau Samaria itu adalah kegerakan mati. Kegerakan lama. Di mana awalnya bahkan dikatakan, perhatikan Bapak Ibu ayat yang ke-5 ya. Dikatakan di situ terdapat sumur yang ke-6, di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ya duduk di pinggir sumur itu hari kira-kira pukul 12 ya. Nah, ayat 7, maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Lihat Bapak Ibu, ya. Perempuan Samaria itu berasal dari orang Samaria yang dulunya juga adalah bangsa atau orang-orang yang mengalami kehadirannya Tuhan, mengalami lawatan Tuhan. Sama dengan orang Yahudi Bapak Ibu. Orang Yahudi juga bahkan dari keturunan Yahudi lah lahir ya, keturunannya menjadi Yesus lahir.
Tapi lihat, semua itu menjadi kegerakan mati. Hari ini, kenapa ini yang saya bawa sebelum kita akhiri? Karena saya nggak yakin saya akan selesaikan, jadi saya pending sampai di sini dulu Bapak Ibu. Hari ini yang penting yang saya mau tanamkan adalah, kalau Bapak Ibu mempercayai Allah itu roh, maka barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dan untuk itulah dalam roh, katakan dalam roh, itulah alasannya kita harus belajar tentang Roh Kudus. Nah, persoalannya kenapa saya bagikan tadi itu, sering sekali yang menjadi penghalang untuk kita mengenal Roh Kudus, untuk kita belajar tentang Roh Kudus, kita masih tetap ada di kegerakan lama. Kita masih menganggap, ya, kau orang Samaria, kau orang Yahudi. Akibatnya kita menghalangi apa yang Allah sedang nyatakan kepada kita. Perhatikan, ya. Yesus mengatakan apa? Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Ketika Bapak Ibu mengerti ayat ini, luar biasa. Kita akan selesaikan minggu-minggu depan. Awalnya Yesus menawarkan kepada setiap orang, ya, atau khususnya kepada perempuan ini apa? Berilah aku minum, ya. Tapi kemudian pada akhirnya cerita ini, ya, Yesus berkata, ya, ayat 10, jawab Yesus kepadanya, benar Bapak Ibu? Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup, ya. Jadi Bapak Ibu, hari ini Yesus meminta perhatianmu. Kalau ada orang hari ini sama seperti saya sekarang berbicara kepadamu, berilah, ya, aku uang, misalnya ini Bapak Ibu, ya, atau berilah aku handphonemu, maka Bapak Ibu mulai memberi perhatian. Pertama, apa maksud Bapak ini? Benar? Lalu kemudian kalau ada uang, oke lah kasih uang, atau ada pinjam handphone, kasih pinjam handphone. Maksudnya adalah Tuhan mau pertama sekali engkau mulai memberikan perhatian bahwa Allah sedang berbicara kepada kita, kepada hidupmu tentang Roh Kudus. Supaya apa? Supaya ketika engkau memberikan hatimu untuk Roh Kudus memenuhimu, amin. Apa dikatakan berikutnya? Kata perempuan itu kepadanya, ayat 10 tadi, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapa dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Amin. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Ya, bahkan dikatakan, adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternak-ternaknya. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Ayat 14, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Jadi dengar, kesimpulan yang saya mau sampaikan adalah, kalau Bapak Ibu mau keluar dari, karena ini terlalu banyak hal yang saya mau sampaikan, tapi saya singkatkan. Saya berdoa supaya Roh Kudus saja yang menerangkan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau keluar dari segala batasan, dari batasan denominasi, dari batasan kegerakan, pandangan yang lama, persepsi, dan membiarkan engkau memberikan hatimu, ya, karena berilah aku minum sebenarnya berbicara apakah kita mau
memberikan hati kita percaya, ya, sehingga pada akhirnya Bapak Ibu, justru Bapak Ibu dikatakan engkau akan, perhatikan, apa yang kita berikan kepada Tuhan itu akan selalu haus lagi. Haus lagi, benar Bapak Ibu? Sampai, perhatikan, ini yang saya bilang tadi, bahkan orang bisa yang lahir baru pun, sudah ciptaan baru, dia gagal. Bahkan dalam perjalanan kita masih bisa roh jahat masuk dalam diri kita. Bahkan lebih parah lagi, benar Bapak Ibu, bahkan kita masih bisa mendengar orang kena hipnotis. Kenapa? Karena kita sudah berusaha memberi kepada Tuhan. Ya apa? Ya, yang paling singkat adalah persembahan kita, waktu kita. Benar Bapak Ibu? Seakan-akan kita memberikan semua. Tapi kalau engkau belum sampai kepada bahwa Roh Kuduslah yang harus menggerakkan kita memberikan, bahkan termasuk menyembah Dia, menyembah Dia dalam roh dan kebenaran, maka kita tidak akan pernah haus lagi. 2 minggu lagi kalau Bapak Ibu masih sabar menunggu saya, karena ini udah jam 9, saya akan bagikan lebih dalam. Tapi intinya di sini adalah Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya. Sebaliknya, perhatikan, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kau akan mengerti prinsip, ternyata kehidupan yang menggairahkan, kehidupan yang membual, kehidupan di mana mata air itu keluar dari diri kita, itu tidak mungkin kita capai tanpa kita mengalami kepenuhan Roh Kudus. Amin. Minggu depan lagi Bapak Ibu, 2 minggu maksudnya, saya akan bagikan ini. Tapi singkatnya hari ini Bapak Ibu, mari saya undang kita bangkit berdoa, berdiri. Saya mau men-challenge setiap kita Bapak Ibu, men-challenge setiap kita dalam percakapan perempuan itu dengan Yesus. Ada peningkatan. Pertama-tama dia menganggap Yesus itu hanya sebagai orang Yahudi. Kemudian dia mulai menjadi orang yang menemukan, oh dia ini nabi. Lalu kemudian dia bertemu lagi, naik level lagi Bapak Ibu, sampai pada akhirnya matanya terbuka dan dia tahu bahwa Yesus yang sedang berbicara kepada dia adalah Kristus. Siapa yang melakukan itu? Saya percaya hari ini Bapak Ibu, malam ini, seperti yang saya katakan tadi, bahwa Allah yang kita sembah, dalam posisi kita berdoa, saya mengundang setiap kita sebentar Bapak Ibu menyimak, merenungkan kembali apa yang sesudah saya katakan. Allah yang adalah roh itu, hari ini Yesus menantang kita. Kalau engkau percaya Allah itu roh, maka engkau harus mulai menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Siapakah yang dapat menyembah Dia dalam roh dan kebenaran? Adalah orang yang memiliki roh yang baru, bahkan orang yang mengaktifkan rohnya, orang yang pertama sekali sudah mengalami bahwa Roh Kudus menjamah hidupnya, bahwa Roh Kudus memenuhkan hidupnya. Hari ini Bapak Ibu, sebelum kita berdoa, saya mengajak setiap kita, kenalilah Allahmu yang adalah roh itu. Bergeraklah kepada satu ketetapan yang Tuhan mau. Dia berkata, bahkan dikatakannya, pada hari-hari terakhir aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Itulah sebabnya
Saya mulai dari pernyataan Allah itu roh, dan Dia mau engkau menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Untuk engkau sampai kepada kebenaran ini, bukankah kita sedang berbicara bahwa kita adalah manusia baru, bahwa kita adalah manusia rohani yang memiliki roh yang baru. Tapi Tuhan mau engkau mengalami satu pengalaman bagaimana Roh Kudus dapat bekerja, menjamah engkau, memenuhkan engkau,